Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau bikin risoles ya teman-teman. Nah itu tadi aku belanjanya di warung aja. Kebetulan kan aku belum ke pasar. Rencananya aku besok pagi baru mau ke pasar. Jadi semua bahan di rumah memang udah habis. Nah itu aku belanja di warung dekat rumah aja tadi. Nah ini aku kupasin dulu untuk wortelnya ya teman-teman. Aku bikin isiannya itu wortel, terus kentang dan juga bakso yang aku beli tadi warung. Nah ini kebetulan aku tuh lagi puasa ya teman-teman, puasa sunnah gitu. Nah di sini nih sekalian aku bikin buat buka puasa dan juga aku bikinnya itu lumayan banyak. Aku juga sekalian bikin untuk persiapan di hari Sabtu dan Minggu gitu ya teman-teman, karena kan anak aku ada kegiatan lomba renang gitu. Jadi aku bikinnya lumayan banyak biar sekalian untuk bekal nanti. Lumayan kan teman-teman, daripada jajan di sana nantinya, lumayan buat menghemat. Nah ini juga salah satu tip aku kalau aku bepergian sama anak-anak. Aku pasti bikin bekal cemilan gitu ya teman-teman, apalagi kalau misalnya aku tuh di sana lama. Nah apalagi macam aku yang anaknya rame gitu ya, lebih baik kita bawa bekal sendiri biar lebih hemat dan lebih irit juga ya teman-teman. Nah kalau misalnya belanja di situ kan lumayan ya untuk harganya, apalagi kalau misalnya ada acara-acara atau event-event seperti itu, pasti orang jualannya itu semua pada mahal-mahal gitu. Nah ini udah selesai aku kupasin semua tadi, itu langsung aja aku cuci. Nah itu aku sengaja kerjanya di depan ya teman-teman, aku pun nyucinya itu di tempat cuci piring di luar itu, karena kalau di dalam itu sempit gitu ya teman-teman untuk dapur aku. Jadi aku suka aja kalau kerja di luar seperti ini biar lebih enak aja gitu ya teman-teman, lapang, terus anginnya juga sepoi-sepoi masuk ke dalam. Nah ini lanjut aja aku iris-iris untuk si daun bawangnya. Itu aku memang di rumah memang gak ada stok sama sekali, makanya ini aku beli semua tadi di warung dulu ya teman-teman. Aku nih bikinannya itu udah di jam 3, jadi di sini aku memang buru-buru banget buat kerjaan karena nanti aku mau jemput Abang Razi pulang sekolah juga dan mau mandikan adik Rafif juga. Sebetulnya aku tuh teringat mau bikinnya itu memang di sore hari tadi itu ya teman-teman, di jam 3 langsung aja aku garcep ke warung tadi dulu ya. Nah aku tuh suka gitu teman-teman, kalau bikinan pasti nggak ada rencana gitu, pasti dadakan gitu ya teman-teman. Kalau kata mama aku sih ilmu konce, kalau kata orang kampung aku ilmu kodok gitu teman-teman, pas ingat langsung meloncat gitu. Nah itu kalau kata orang Minang ilmu konce ya. Nah di sini nih aku langsung aja potong-potong untuk kentang. Nah harga kentang lumayan mahal, aku kan memang udah lama nggak belanja kentang, jadi sekali belanja kentang tadi aku shock banget dengarnya. Aku beli setengah kilo aja 9.000 loh teman-teman. Biasanya 1 kilo dapat 9.000, sekarang hanya setengah kilo aja. Memang aku jarang banget yang namanya masak pakai kentang ya teman-teman, selain aku bikin sop gitu. Makanya sekali belanja tadi aku shock banget dengar harga kentang di warung tadi. Nah tapi nggak apa-apa ya teman-teman, daripada jajan di luar nanti anak-anak, lebih baik bikin sendiri, dapatnya banyak dan juga lebih hemat. Bonusnya juga sehat gitu ya, kalau kita bikin sendiri kan kita tahu kualitas bahan yang kita masukkan ke dalamnya.
Nah ini lanjut, aku potong-potong juga untuk si wortelnya. Aku potong kotak-kotak dadu-dadu aja ya teman-teman untuk wortel dan juga untuk kentangnya. Nah di situ aku campur aja ya kentang dan wortelnya, karena nanti juga sekalian aku masukkan aja. Nah tapi semua itu bahan udah aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Nah itu kentang aku beli tadi sebanyak 4 biji, tapi aku nggak tahu entah berapa beratnya tadi ya. Nah ini lanjut aja, bumbunya udah aku haluskan. Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri ya teman-teman. Udah tanah langsung aja di sini aku masukkan untuk kentang dan wortel yang udah aku potong-potong dadu tadi. Nah di sini nih aku memang buru-buru banget ngerjakannya, karena kan aku ngejar waktu juga ya teman-teman, mau jemput anak pulang sekolah. Nah itu masih ada kentang yang belum terpotong gitu, jadi aku keluarkan dulu ya teman-teman, aku potong ulang daripada nanti di dalam itu kebesaran ya kan. Nah itu aku tambahkan air ya, karena masih ada sisa bumbu, jadi tadi aku tambahkan air dari dari tempat aku ngaluskan tadi. Nah itu aku tambahkan 1 bungkus ladaku, tambahkan garam, dan aku tambahkan juga kaldu jamur. Nah itu aja sih seasoningnya yang aku pakai ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau pedas ladakunya boleh dipakai agak 2 bungkus, karena di sini yang makan juga ada Rafiq nanti, jadi aku pakainya itu nggak banyak ya. Nah di situ aku juga tambahkan susu kental manis 1 saset aja teman-teman, biar gitu ala-ala sosis mayo gitu ya, atau sosis roll good namanya ya. Kalau sosis mayo itu kan pakai mayones dan telur gitu, tapi di sini aku juga tadi bikin sosis mayonya karena ada sisa adonan tadi ya teman-teman. Nah di situ tuh aku udah masukkan aja tepung terigu. Aku pakai yang merek segitiga biru setengah kilo itu, karena kemarin udah aku pakai juga ya untuk bikin martabak mini. Nah ini aku tambahkan 2 butir telur dan juga aku tambahkan air. Di sini aku mau chopper aja biar lebih halus ya untuk tekstur tepungnya, biar nggak bergerindil juga. Nah itu aku tambahkan garam dan juga aku tambahkan sedikit kaldu jamur ya teman-teman, biar rasa kulitnya itu lebih gurih ya. Nah ini udah selesai, aku ini kan pakai chopper. Lanjut di sini tetap mau aku saring juga ya, takut masih ada yang nggak hancur atau yang bergerindil, tapi di sini nggak ada yang bergerindil. Oh ya teman-teman, maaf ya untuk campuran tepungnya. Di situ aku pakai tepung maizena sebanyak 2 sendok makan ya, tapi pas aku mau masukkan nggak kerikut gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tambahkan minyak makan sebanyak 4 sendok makan. Nah pokoknya resep yang aku pakai ini tekstur untuk kulitnya itu lumayan lentur loh teman-teman. Jadi sebanyak aku bikin tadi itu satu pun gak ada yang sobek. Nah ini lanjut aja ya, aku resting dulu. Disitu aku tinggal selama 20 menit sampai menunggu untuk isiannya ini matang tadi ya. Nah ini aku tambahkan daun bawang dan daun seledri biar makin wangi. Untuk isian risolnya sebetulnya masih kurang sih untuk daun bawangnya, tapi memang itu aku nggak ada stok lagi di rumah ya, itu aku beli tadi itu di warung 2000 aja. Nah biar makin kental, biar nanti kita ngisin yang nggak ambiar untuk isinya. Di situ aku tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok ya teman-teman. Nah kalau nggak ada tepung maizena boleh juga diganti dengan tepung terigu juga ya. Tujuannya hanya untuk sebagai perekat adonan tadi. Nah di sini udah aku biarkan, langsung aja ya. Di sini mau aku bikin atau aku cetak itu untuk teflonnya udah aku panaskan, tadi pun udah aku olesin pakai minyak makan di tisu gitu, ditaruh terus dioleskan ke wajannya. Nah ini langsung aja aku cetak ya teman-teman, satu persatu. Nah pokoknya tadi itu total aku bikinnya itu tepungnya itu 1 kilo dengan untuk balurannya. Pas tadi aku bikin setengah kilo ternyata masih banyak sisa isinya ya teman-teman, jadi aku tambah bikin setengah kilo lagi dan masih ada sisa tepung.
Nah, aku rebuskan 2 butir telur tadi ya teman-teman. Jadi aku bikin aja sosis mayo untuk sisanya. Mubazir kan kalau terbuang untuk tepungnya. Pokoknya diakalin aja untuk isinya. Nah, ini langsung aja ya aku cetak, aku lipat-lipat ya teman-teman untuk si risolnya. Nah, ini lumayan masih panas ya. Pokoknya aku tuh langsung bikin tuh langsung aku cetak aja ya teman-teman, enggak satu-satu gitu. Mungkin kalau aku tunggu satu-satu menurutku makin lama gitu ya kerjanya, jadi langsung cetak aja pas keluar dari teflon. Nah, ini aku gulung-gulung seperti ini aja ya teman-teman. Pokoknya caranya itu ditekuk gitu ya, pokoknya dilipat dua terus ditekuk ke dalam gitu, langsung digulung-gulung aja. Nah, ini langsung aja aku susun ke dalam wadahnya ya teman-teman. Nah, ini juga bisa dijadikan stok frozen food gitu ya teman-teman. Apalagi gak lama lagi kan kita mau bulan Ramadan gitu. Jadi kalau kita bikin ini, kita jadikan frozen food. Jadi pas mau buka puasa langsung digoreng panas-panas, nikmati lebih enak ya untuk si risol. Nah, ini tadi hasilnya lumayan banyak jadinya nanti teman-teman, tapi aku nggak hitung berapa biji dapatnya gitu teman-teman, karena kan bukan untuk aku jual ya, untuk aku konsumsi sendiri. Nah, ini hasilnya udah selesai untuk isi risol sayur. Nah, ini aku sebetulnya masih cetak sih teman-teman untuk risol mayo, tapi tadi untuk adonannya itu kan aku resting dulu tadi karena masih kurang gitu ya kan. Masih ada sisaan si sayur tadi, jadi adonannya separuh tadi aku ambil untuk baluran tepung, untuk baluran ke tepung panir ini, maksudnya berlengket gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti ini aja buat bikin risolnya. Itu aku pakai 2 sendok garpu ya buat celupin ke dalam tepung basah itu biar enggak banyak kali yang bergerindil untuk si tepung panirnya. Itu pun tepung panir tadi aku chopper juga ya teman-teman, biar hasilnya itu lebih halus ya untuk si tepung panirnya. Pokoknya seperti ini aja sih untuk balurannya. Nah, menurut aku bikin risol ini nggak terlalu ribet sih teman-teman. Lumayan gampang juga sih kalau menurut aku ya, karena aku tuh memang hobinya itu berbikin makanan seperti ini teman-teman. Apalagi kalau anak-anakku doyan dengan makanan yang aku bikin, aku tuh makin semangat aja buat berbikinan makanan. Terus kalau kita berbikinan makanan di rumah, kalau kita punya anak gitu, manfaatnya banyak, dapat hematnya, dapat sehatnya juga ya teman-teman. Pokoknya asal kita rajin aja ya teman-teman berbikin makanan di rumah, pasti banyak banget manfaat yang kita dapatkan. Nah, ini lanjut aja ya, aku mau balurin semua untuk si risolnya aku dengan si tepung panir ini ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman di rumah, apakah udah ada persiapan buat menjambut bulan suci Ramadan besok? Tentunya nggak berapa lama lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan ya teman-teman. Terutama yang harus kita persiapkan itu yaitu iman ya teman-teman, karena di bulan Ramadan ini godaannya banyak banget ya teman-teman. Nah, di situ tuh aku udah selesai aja buat balurin semua itu si risol aku dengan tepung panir. Nah, di bagian yang aku goreng ini semua isinya risol mayo ya teman-teman, yang aku bilang tadi. Karena aku masih kesisaan tepung adonan, jadi daripada dibuang gitu, aku akali aja tadi bikin risol mayo. Kebetulan di rumah aku ada stok mayones juga, tapi tadi pas ngisiannya aku nggak record gitu ya teman-teman. Nah, ini aku goreng sebagian untuk buka puasa nanti. Kebetulan aku dan Abang Raja lagi puasa sunnah hari ini ya teman-teman, jadi lumayan buat menu buka hari ini. Biasanya aku beli gorengan dekat rumah, dan tadi pas aku ke warung orang jual gorengan itu juga nggak buka ya teman-teman, jadi untung aja hari ini aku bikin risol.
Sebetulnya aku mau bikinnya itu besok loh teman-teman, tapi menurutku kalau besok aku tuh nggak terkejar ya buat bekerja seperti ini, karena aku tuh besok habis sholat Jumat harus ke kolam gitu ngantari anak-anak, karena hari Jumat gitu tes kolam ya teman-teman, makanya aku bikin di hari ini aja. Nah ini favorit banget sama anak-anak kalau udah risol. Nah itu aku tadi menggoreng sebanyak itu ya teman-teman. eh, Sebentar udah habis sama anak-anak tadi, tapi nggak apa-apa kalau anak-anak doyan, rasa capek juga hilang ya teman-teman. Aku orangnya seperti itu ya teman-teman, misalnya aku bikin makanan terus anak-anak aku tuh doyan, rasanya itu rasa capekku tuh terbayarkan gitu loh teman-teman. Nah ini gorengan selanjutnya ya. Nah ini aku udah selesai aja buat menggoreng, langsung aku plating aja ya teman-teman untuk si risolku. Nah ini udah jam 6 ya teman-teman, ini tinggal nunggu waktu azan maghrib aja. Nah terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum.